Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Caraku. Sebelum saya melanjutkan video saya, izinkan saya berpantun buat teman-teman semuanya. Tinggi-tinggi Bukit Cemara, setinggi dinding Istana Raja. Salam pembuka untuk bicara. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kali ini saya mencoba berbagi pengalaman yang nyata selama saya melaksanakan usaha dagang saya. Video kali ini saya akan mencoba mengupas bagaimana agar kios, warung maupun toko kita bisa bertahan langgeng dan makin berkembang. Salah satunya, jangan sampai, ingat teman-teman, kata kuncinya dan harus kita terapkan, yaitu jangan sampai barang dagangan kita dihutang oleh pembeli. Itu ya teman-teman. Baik, sebelum saya melanjutkan, harapan saya teman-teman tetap ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Saya yakin video saya sangat bermanfaat buat teman-teman yang masih baru mencoba untuk usaha berdagang dan bisa sama-sama kita belajar kunci dari keberhasilan maupun perkembangan usaha dagang kita. Oke, ikuti video ini selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, follow, like, dan komen. Jangan lupa subscribe ya, follow, like, dan komen. Baik, kali ini saya mencoba menjelaskan kenapa sih warung maupun kios kita tidak boleh dihutang dengan pembeli. Kenapa? Apa alasannya? Nanti saya jelaskan secara terperinci. Teman-teman, sambil ngopi, saya akan menjelaskan secara santai dan detail untuk video kali ini. Teman-teman, belajar dari pengalaman real saya selama saya kurang lebih membuka kios, warung, atau toko dagang saya. Saya belajar dari waktu saya masih mempunyai kios kecil. Itu banyak sekali yang minta izin mau berhutang dengan jangka waktu tertentu 1 bulan ataupun setengah bulan baru dibayar sama pelanggan. Dan kenyataannya teman-teman, pada saat proses pelunasan hutang, mohon maaf, rata-rata pelanggan tidak bisa melunasi semuanya. Sejumlah besaran uang sesuai mereka berhutang belanja kepada kita. Dan itu berjalan terus-menerus dan menjadi PR bagi saya. Kenapa sih bisa seperti ini? Akhirnya dengan berat hati, saya sedikit demi sedikit, tega tidak tega, saya
memberhentikan hutang pelanggan itu dengan trik maupun cara yang saya miliki. Teman-teman, lanjut kita ke selanjutnya. Perlu diketahui teman-teman, jika kita hutangkan belanjaan kita maupun barang dagangan kita, pasti mempunyai risiko. Mungkin saya tidak sekomplit teman-teman senior yang lain, tapi saya mencoba sesuai dengan apa yang saya alami. Yang pertama, jika kita hutangkan atau kita beri peluang kepada pelanggan untuk berhutang, risiko pertama yaitu modal pasti berhenti atau terhenti. Karena seharusnya modal bisa kita gunakan belanja dalam 1 bulan tuh bisa 4 atau 5 kali dengan modal yang kecil. Akhirnya dalam 1 bulan hanya belanja 1 kali, karena sebagian modal kita dihutangkan ke pelanggan. Nah, berkaitan dengan itu semua tentunya berhubungan dengan keuntungan yang harusnya keuntungan kita 1 bulan bisa 4 kali untung, tapi jika kita hutangkan ke pelanggan, keuntungan kita cuma 1 kali. Itu yang resiko yang pertama. Yang selanjutnya, resikonya ini memang dari pengalaman saya pribadi, bahwa pada saat pelanggan itu kita beri peluang untuk berhutang dan kita beri hutang kepada pelanggan tersebut, pasti mereka tidak bisa membayar dengan lunas sesuai tanggal kesepakatan. Nah, atas hal tersebut, pelanggan pasti akan malu datang ke toko kita atau ke warung kita maupun ke kios kita. Kenapa? Karena mereka masih punya sangkutan atau berhutang kepada toko kita. Nah, jadi justru yang terburuknya, mereka malah belanja cash ke warung kios di tempat lain. Justru mereka akan belanja cash, langsung kontan di toko lain. Nah, itu resiko jika kita hutangkan. Teman-teman, saya lanjutkan. Ini dari sisi keuntungan jika kita tidak menghutangkan barang dagangan kita. Yang pertama, yang jelas, modal untuk belanja lancar, tidak ada hambatan, tidak terhenti. Dan itu menjadi faktor dalam perkembangan toko maupun warung kita. Yang kedua, ini berdasarkan pengalaman saya, memang jika pelanggan yang minta izin ke kita, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk berhutang tapi tidak kita izinkan, tapi dengan catatan kita menolak secara halus, saya yakin dan memang sesuai pengalaman saya, mereka pasti akan membeli kontan terus ke tempat kita, walaupun durasinya seandainya 3 hari itu cuma 1 kali, atau tiap hari itu datang ke tempat kita walaupun cuma 1 barang, tapi mereka akan bayar kontan. Nah, itu menjadi salah satu keuntungan bagi kita.
Baik teman-teman, saya izin untuk memberikan tips bagaimana cara yang baik agar pelanggan tidak sakit hati dalam menolak secara halus jika ada pelanggan maupun pembeli yang akan berhutang kepada toko kita. Yang pertama, kita tolak dengan bahasa atau kata-kata yang halus, yang tidak memberikan sakit hati kepada pelanggan tersebut. Contohnya mungkin, maaf Bapak atau Ibu, saat ini saya belum bisa memberikan hutangan kepada Bapak dan Ibu karena kami masih terhimpit dengan modal yang sangat kecil. Nah, itu salah satunya. Atau bisa juga dengan alasan lain seperti mohon maaf Bapak dan Ibu, memang dari dulu kami semenjak berjualan, kami udah komitmen untuk tidak menghutangkan barang dagangan kita. Oke, itu mungkin contoh kecilnya, teman-teman bisa dipraktekkan secara langsung. Kemudian, nah ini tidak kalah penting teman-teman. Nah, ada sebagian mungkin pelanggan atau pembeli yang memang punya watak atau sifat yang sedikit nakal, mohon maaf. Tapi bisa kita tanggulangi. Ini yang perlu teman-teman simak juga. Kasus yang biasa terjadi, pelanggan itu membeli banyak barang, ngambil, oke, akhirnya diserahkan ke kasir. Nah, setelah kita hitung, ternyata belanjaannya itu melebihi uang yang dibawa oleh pembeli tersebut. Nah, contohnya, seandainya si pembeli udah mengambil banyak barang dengan jumlah uang total barang dagangannya seandainya 150.000, nah, tapi ternyata si pembeli tersebut cuma membawa uang 100.000. Nah, itu otomatis dia mempunyai kekurangan 50.000. Nah, itu kita harus hati-hati teman-teman, dan kita memang harus bisa tegas, dalam arti tegas tapi secara halus untuk prakteknya. Ya, sering karena masalah seperti ini saya alami, dan solusinya saya mencoba memberikan sedikit solusi, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Tentunya jangan sampai peluang-peluang seperti itu dimanfaatkan oleh pembeli-pembeli yang mempunyai watak yang biasa nakal seperti itu, yang berlaku bukan hanya di toko kita tapi di toko-toko lain maupun warung-warung lain. Nah, kita harus bisa bersikap tegas, jangan sampai kasih peluang satu kali pun. Kalau sudah satu kali, tentunya akan mengulangi terus, akhirnya bertumpuk hutangnya. Nah, itu menjadi bumerang bagi usaha dagang kita. Caranya kalau saya sih cuma ya mohon maaf, dengan berat hati belanjaannya saya kurangi sesuai uang yang Bapak atau Ibu bawa. Ya, biar kita sama-sama fair gitu, dan sama-sama tidak ada hutang, karena selama ini toko kami tidak melayani hutang Bapak Ibu gitu. Jadi mohon maaf sekali, saya terpaksa mengurangi belanjaan Bapak atau Ibu sesuai uang yang Bapak Ibu bawa. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada cara lain, silahkan disampaikan di komen. Nah, silahkan, dengan senang hati
kita berbagi sedikit pengalaman. Teman-teman, mungkin kali ini video saya hanya sebatas membahas perihal itu. Intinya jangan sampai kita beri peluang untuk berhutang bagi pembeli. Kita harus pandai dengan segala cara kita, sesuai dengan kemampuan kita, harus bisa menolak secara halus. Itu sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oh iya, mohon maaf kali ini konten atau video saya buat di rumah karena sudah tutup toko saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua video saya ini. Tetap ikuti channel saya ini, jangan bosan-bosan, tonton sampai selesai agar bisa saling support. Seandainya teman-teman semangat menonton video saya pun akan semangat sekali membuat konten-konten selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.